Jadi bisa kita mulai? Bisa. Oke, kalau gitu sampai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau baik, gitu kan. Terus tadi kita jalan ke sini lancar atau ada hambatan? Tadi macet dikit aja sebenarnya. Lancar. Berarti hambatannya ada ya? Hambatan dari macet sedikit. Iya. Tapi aman kan ini ya? Aman. Kalau boleh tahu macetnya kenapa nggak nih? Itu tadi tak tahu lah orang-orang kayaknya ada orang Sunda nggak sih tadi tuh? Iya kayak bukan. Bukan. Karena rame gitu berarti beda jalan. Misalnya aku berdua aku jadi tadi. Iya. Jalannya kayak ya itu lah padat. Ya mungkin lagi apa emang lagi suasananya lagi padat merayap gitu ya. Sebelumnya aku mau ucapin makasih banyak udah mau hadir ke pertemuan kita kali ini walaupun tadi ada hambatan yaitu macet gitu kan. Tapi tetap mau datang ke sini tuh effortnya tuh luar biasa banget, aku apresiasi banget untuk kita semua. Sebelum kita mulai ke pertemuan kita pada siang hari ini, gimana kalau kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini tuh lebih diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Kira-kira siapa yang mau memimpin doa kita pada siang ini? Oke, boleh. Oke, semuanya sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, yang lebih baik kita berdoa menurut agama dan percaya masing-masing. Berdoa Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya udah mau menjadi pemimpin doa pada siang hari ini. Oke, karena tak kenal maka tak sayang ya seperti kata pepatah. Biar kita makin sayang, gimana kalau kita ini kenalan dulu nih. Udah pada kenal belum? Kira-kira yang bisa sama lagi? Belum. Jadi ini emang beda sekolah semua atau gimana? Beda. Kalau sebelum kenal ya, tapi karena kita di sini sama-sama kenal ya. Kenalan juga tuh biar kita tuh punya chemistry gitu sama-sama lain. Kan kita mau ngomongin permasalahan kita nih di sini nih. Kalau misalkan belum punya chemistry, takutnya nanti kita jadi trust issue gitu sama lain gitu kan. Oke, kalau gitu kenalan dulu ya. Mungkin mulai dari atas. Sebelumnya kenalin nama Mas dari Amin. Nah, kalian bisa panggilkan ada sebutan Kak Tia. Tia. Iya. Dia kok nanggung banget sih? Sebenarnya emang senang aja sih dipanggil Tir dari kecil gitu. Jadi kayak senang aja kalau dipanggil Kak Tir biar ada nama spesialnya begitu. Oke. Nah di sini tugas saya itu sebagai pemimpin kelompok. Jadi nanti selama kegiatan kita ini berlangsung, acara ini tuh dibantu oleh kakak sebagai pemimpin kelompok. Bagaimana? Kita Salam kenal ya semuanya ya. Oke, karena kami udah kenalan, boleh kenalan satu-satu dari kalian. Siapa dulu yang mau kenalan? aku. Oke, boleh. Halo semuanya, salam kenal. Aku Melinda dari Nansatu. Halo, Melinda. Selanjutnya siapa yang mau? Oke, boleh. Halo semuanya, salam kenal. Nama aku Aziza. Aku dari SMA 22. Oh, ya. Salam kenal. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Istina Sayuri. Aku dari SMA 1 Negeri 1 Bandar Lampung. Kenal semuanya. Jadi kalian semuanya dari Bandar Lampung semua ya berarti? Iya. Alhamdulillah berarti nggak ada yang jauh-jauh banget ya datang ke sini ya. Iya, tapi tetap aja. Oke, sebelumnya kalian ini udah tahu belum sih kita ini mau ngapain di sini? Untuk 4 orang ini mau ngapain sebenarnya? Udah pada tahu belum? Tahu aku ada kegiatan konseling tapi lebih spesifiknya belum tahu apa sih. Ya dari selama aku udah jelasin ya sedikit mungkin ya di WA kalau kita melaksanakan konseling. Jadi boleh kita sudah ini apa itu konseling? Boleh. Oke, kalau gitu kita jelasin ya. Jadi konseling kelompok itu merupakan satu proses bantuan kepada kalian ini yang punya permasalahan dan
Jadi konseling kelompok ini adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang mungkin memiliki masalah. Jadi konseling kelompok ini tuh nanti kita bisa saling mendukung, saling memberikan pendapat, saling memberikan gimana ya, saling memberikan penguatan-penguatan gitu satu sama lain agar kalian ini tuh nggak merasa sendirian. Apalagi kalau masalahnya itu berat, kadang kita suka bingung ya mau cerita ke siapa. Takutnya kalau kita cerita ke orang lain itu bisa nambah beban mereka gitu kan. Nah, karena dari itu konseling kelompok ini tuh bisa dijadikan sebagai wadah untuk kita bercerita tentang masalah kita gitu. Nah, permasalahannya itu tuh bisa berbeda-beda atau bisa disatukan gitu. Tapi permasalahannya itu gimana? Kan paham belum nih tentang konseling kelompok? Kalau gitu kan tadi pengertiannya. Nah, kalian bisa nggak sih sebutin tujuannya dari konseling kelompok itu apa? Nggak ngerti kak tujuannya. Kayaknya salah satunya untuk menentukan solusi dari permasalahan yang akan kita bahas ya kayak. Iya, benar banget. Itu salah satu tujuannya. Kalau yang lain? Sama aja sih. Tadi kamu bingung terus kalau ada problemnya. Kalau ini Kayaknya kan karena ini kelompok gitu ya, jadi mungkin salah satu tujuannya supaya kita ini bisa berkomunikasi gitu sama yang lain juga, berkesadaran kesadaran kelompok baru. iya, benar banget. Jadi tujuan dari konseling kelompok gitu kan. Kita tuh saling apa ya, saling memberikan dukungan satu sama lain. Tujuannya itu dia kita tuh menemukan solusi tadi. Ya, mungkin tadi sebelum kita melakukan konseling kelompok kita tuh merasa buntu gitu sama pemikiran kita. Aduh, nggak ketemu nih solusinya. Tapi dari konseling kelompok ini kita kan bisa berbagi pengalaman, bisa berbagi hal yang mungkin tadinya kita udah tahu, tapi teman-teman ini belum tahu. Kita bisa kasih tahu tuh terkait hal itu. Lalu tujuannya juga itu seperti ini, kita itu bisa mengkomunikasikan. Kalau kelompok ini kan ada istilah komunikasi gitu kan. Yang tadinya mungkin kita tuh masih malu berbicara, berpendapat. Nah, di sini itu bisa menambah skill komunikasi kita satu sama lain gitu. Nah, selain dari itu juga tujuannya itu untuk membantu kita ini mengetahui apa sih sebenarnya yang ada di diri kita, baik itu kelebihan, kekurangan, atau nilai-nilai pribadi yang mungkin tadinya kita nggak sadar. Dan dengan mengikuti konseling kelompok ini kita tuh bisa sadar gitu kalau kita berarti kita punya ini ya, berarti kita punya ini ya gitu. Gimana teman-teman bisa dipahami nggak tujuan dari konseling kelompok ini? Bisa oke kalau gitu. Nah, tadi kan aku udah jelasin terkait pengertian dan tujuan. Kira-kira kalian udah paham belum sih cara main dari konseling kelompok ini itu kayak mana? Ya, belum Ya, masih emang kalian belum pernah melakukan konseling kelompok? Belum. Berarti ini first time gitu ya? Iya. Oh, jadi namanya sama aku gitu ya? Oke, kalau gitu aku jelasin ya terkait alur konseling kelompok yang akan kita lakukan di siang hari ini. Oke, jadi cara main dari konseling kelompok ini yang pertama itu tentunya kalian bisa mengemukakan permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi. Baik itu permasalahan tentang karir kalian, pribadi kalian, atau sosial kalian, cara kalian berkomunikasi dengan orang lain itu bisa disampaikan permasalahan-permasalahan yang mungkin kemarin itu jadi unek-unek gitu di diri kita. Nah, lalu juga itu kan kita ini berempat gitu ya, bertiga gitu, dan dikecualikan saya. Maka dari itu kita nggak mungkin sekaligus ngelakuin yang namanya konseling, karena kan namanya konseling itu kita mesti butuh energi, kita butuh waktu yang banyak. Nah, sedangkan di konseling sendiri itu kita hanya dibatasi oleh 40 sampai 60 menit saja gitu. Jadi untuk di pertemuan ini mungkin hanya satu orang yang akan kita bahas permasalahannya. Lalu yang kedua itu nanti teman-teman yang mungkin permasalahan yang belum dibahas pada pertemuan ini boleh untuk berpendapat, berempati, dan saling menghargai. Nggak boleh yang namanya ngejudge permasalahan teman kita ini yang nanti akan kita bahas. Gitu. Lalu yang keempat itu ada nanti kalian itu diperbolehkan untuk memberikan
Nah, itu dia alur dari konseling kita pada pertemuan kali ini. Apakah bisa dipahami? Nah, Coba. Oke, kalau gitu mungkin kita bisa ke next chapter. Oke, karena belum karena kalian udah menyepakati cara main dari sesi konseling ini, selanjutnya itu kalau ada cara main pasti ada aturan bermain, ya kan? Oke, aturan bermainnya itu yang pertama, kalian harus menjaga kerahasiaan. Kenapa? Ada yang bisa berpendapat nggak kenapa kita harus menjaga kerahasiaan? Mungkin karena nanti kalau kita pembahasannya bersifat privasi, jangan sampai kesebar gitu loh Kak. Jadi kita aja lah yang tahu. Kan itu kan kayak privasi banget tuh. Jadi dikonsumsi baru kita kan Iya benar. Kalau yang lain gimana? sama aja sih Kak, apalagi kalau kita dibahas tidak ada sensitif, kalau juga dibawa ke publik, jadi sih kita harus kasih ya. Iya, karena kalau nggak kayak gitu nanti kalau misalnya nyebar nggak ada lagi mau kosong kayak Kak. Iya, benar banget. Kalau namanya sama kita juga kita jadi kayak wah, nggak bisa ya berarti yang lain. Nah, iya benar tadi teman-teman. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan tadi karena permasalahan kita kan bukan konsumsi publik gitu kan. Ya sebagaimana kita kalau rahasia kita disebarluaskan itu nggak enak gitu kan. Jadi kita harus menjaga kerahasiaan sebagai asas pertama dari konseling kelompok ini. Lalu yang kedua itu ada keterbukaan. Sebagaimana namanya, keterbukaan itu berarti kalian itu harus terbuka, baik itu pendapat orang lain atau kalian juga harus terbuka diri kalian, membuka diri kalian untuk ikhlas, membuka diri kalian untuk menceritakan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri kalian. Jadi kalian itu nggak membangkang diri atau nggak mengunci diri gitu, terbuka kepada orang lain biar permasalahan semuanya itu terselesaikan gitu. Lalu yang ketiga itu adalah sukarela. Nah, jadi kalian ini tahu nggak sih sukarela itu apa? Sukarela itu tuh kayak apa ya? Ya, benar. Jadi kalian bermusik itu terpaksakan secara sukarela. Nah, itu tadi berarti kalau sudah mencakup cara aturan main dari kelas dari kelompok kalau udah sukarela. Terima kasih ya. Lalu yang terakhir itu adalah penormatifan. Jadi kalian itu boleh berpendapat, boleh bertanya, boleh menggali informasi, tapi harus sesuai dengan batasan norma-norma yang ada di masyarakat seperti norma kesopanan, norma hukum, dan norma lain sebagainya. Jadi kalian itu diperbolehkan namun tetap ada batasannya agar kita tuh saling menghargai lah istilahnya. Jadi sama-sama murah. Nah, itu tadi aturan main dari sesi konseling ini gimana? Ada yang mau ditanyain nggak? Cukup sih Kak, ya cukup. Benar, kalau enggak aku nih namanya. Oh, berarti kalian ini sudah paham ya? Insya Allah. Dari jiwa. Iya, kalau kita kan ini beneran ya. Oke, kalau gitu tadi aturan benar dari sesi konseling ada berapa? Aturannya ada 4. Oke, terus kita Alisa. Oke, ada asas kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan yang terakhir tadi ada kenormatifan. Iya, selamat datang Alisa. Ini pertanyaan ya, kira-kira. Benar, tapi udah paham kan ya? Oke. Terima kasih telah mendengarkan dengan baik ya. Semoga kalian tuh paham tentang penjelasan yang mungkin agak beribet ini gitu ya. Enggak apa-apa, ya. Oke, kalau udah paham nih ya tentang apa sih konseling ini, berarti kalian siap belum nih ngelakuin kegiatan inti dari sesi konseling ini? Siap. Siap, benar? Benar. Siap? Siap. Oke, kalau gitu mungkin dari sini kita bisa mulai nih coba menceritakan satu persatu tentang pengalaman kita. Tapi sebelumnya topik ini berdasarkan hasil asesmen kakak tadi, sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, itu menyatakan kalau ternyata kalian ini punya masalah terkait karir ya.
aku di sekolah kan udah pas 12, kata lagi ujian gitu kan. Tapi dari guru BK tuh udah kayak nyaranin buat ngumpulin jurusan apa yang mau diambil untuk kuliah. Aku mau ternyata mau kuliah kan. Tapi ternyata aku tuh belum kepikiran sama sekali gitu loh tentang jurusan ini sampai guru BK tuh nanyain. Jadi dan aku nggak ada gambaran yang pasti untuk kuliah tuh aku mau ambil jurusan apa, aku sukanya apa gitu nggak ada. Jadi aku bingungnya di karir sekolah ini, aku bingung tentang jurusan yang akan aku ambil waktu kuliah nanti. Berarti permasalahan ini terkait kebingungan mau ambil jurusan apa nanti waktu kuliah gitu ya. Mungkin bisa kita tahu dulu permasalahannya apa ya. Oke, kalau gitu, masalah siapa lagi yang mau diceritakan? Oke, kalau gitu silakan. Ya, jadi kalau kamu sama aku tuh kalau sekarang tadi belum tahu jurusan, aku udah tahu lah jurusannya mau ambil apa gitu. Tapi ternyata jurusan yang mau ambil itu tuh nggak bertentangan sama pikiran orang tua gitu kan. Kayaknya kalau masalah itu, aku udah tahu ya lah jurusannya mau ambil apa. Tapi ternyata jurusan aku tuh bertentangan sama pikiran orang tua. Kalau aku tuh udah pengen banget ngambil psikologi, tapi orang tua tuh nyaraninnya akuntansi. Berarti masih ada kebingungan terkait perbedaan pandangan terkait jurusan yang diambil ya. Jadi masih belum bisa mengambil keputusan mana yang lebih baik buat aku, kamu gitu ya. Oke, kalau gitu kita dulu ya permasalahan ini. Oke, kalau gitu berarti kamu Meli bisa coba sebutkan waktu terakhir kan tetap semangat ya ngejelasin. Oke, jadi kan tadi sama aja sih kak, udah kelas 12 nih. Nah di sini tuh aku tuh sebenarnya udah tahu jurusannya tuh mau apa. Tapi yang aku bingungin, aku tuh mau ngambilnya mau universitas yang di Lampung atau yang di Jawa. Karena menurut kayak dua-duanya ini bagus. Jadi aku harus milih yang mana. Berarti beda dengan Azza udah tahu mau kuliah di mana, tapi belum tahu jurusannya apa. Iya, kebalikan ya. Sedangkan Meli udah tahu jurusannya apa, tapi bingung mau kuliah di mana. Oke, kalau gitu, nah ini tadi tiga permasalahan aku dari teman-teman. Cuma kan tadi sedikit aku bahas di sebelumnya, kalau kita tuh nggak bisa sekaligus bahas tiga permasalahan ini. Maka dari itu permasalahan siapa dulu yang mau kita bahas dari kegiatan kita pada pertemuan ini? Itu sama kayaknya dari ujung dari Meli yang bicara terakhir ya. Sekarang dari pertama gitu. Kalau apa ya Meli? Kalau jadi lebih cepet aku kan diskusi. Iya. Nah, kalau misalkan Meli nggak keberatan, berarti Meli boleh nih coba untuk jelasin terkait permasalahan Meli itu secara lebih rinci lagi mau gimana ya? Oke, kan sebenarnya aku udah tahu mau jurusan apa itu. Itu jurusan aku ke psikologi sama ke administrasi bisnis. Nah, kalau di sini kan banyak banget ya universitasnya. Tapi itu menurut aku kayak gak sebanding sama di Jawa. Tapi Jawa itu juga bagus. Di sini juga bagus. Di sini kan aku kayak dekat dengan orang tua. Nah, kalau di Jawa kan agak jauh gitu. Tapi kan banyak relasi itu jadi banyak pengalaman. Nah, bingungnya di dua ini, aku apa mau ambil di sini aja dekat dengan orang tua atau aku ngambil jauh tapi banyak relasi. Jadi aku harus ambil yang mana? Berarti sebenarnya Meli itu udah coba buat menimbang ya pilihan universitas Meli itu. Iya. Berarti Meli udah coba untuk mempertimbangkan ya tentang dampak-dampak yang mungkin Meli rasakan ketika Meli kuliah di luar pulau atau di dekat rumah aja gitu. Nah, kalau boleh tahu selain dapat relasi yang banyak, apa sih yang bikin kamu tertarik untuk kuliah di luar gitu? Aku sih tertariknya karena tadi kan relasi ya kan. Jadi kalau di Jawa itu kayak destinasinya itu banyak loh. Terus menurut aku apalagi kalau di Jogja itu bahan-bahannya itu bahan makanan kayak makanan di situ murah-murah, banyak kulineran. Terus kayak sejuk aja daerahnya gitu loh, suka banget sejuk, pemandangan hutan-hutan, ya hijau-hijau gitu loh gitu. Jadi Meli itu pengen keluar nih
Google karena tertarik dengan daerahnya gitu ya, Iya. makanannya, terus dari apa sih daerahnya, suasananya gitu ya. Iya. Kalau potensinya, Nah, mungkin yang teman-teman ada tuh mau ditanyakan ke Meli. kalau potensinya kamu udah mikirin belum kan? Karena mungkin kalau di Jawa itu kan kata besar gitu ya, kayak di Jogja, Bandung, Surabaya, Surabaya gitu. Kamu udah menimang belum tentang potensinya itu? Itu belum sih, aku cuma lihatnya yang dari aku suka aja, yang dari yang tadi pokoknya yang aku suka gitu loh, belum menimbang lebih jauh lagi. Emangnya Meli ini mau kuliahnya itu di daerah mana spesifiknya? Spesifiknya tuh aku mau ke UGM. Berarti kalau di sini berarti di Unila gitu ya? Iya. Unila, UGM gitu. Ada. Gak apa-apa ya, bagus. Karena emang sekarang tuh udah harus kayak gitu ya. Kalau kita pilih di luar itu harus kita pilih juga yang di dekat rumah gitu kan. Nah, kalau dari dulu kan ada yang bertanya lagi, itu nanti. Kalau dari aku ya, mungkin karena tadi kan kamu mempertimbangkan yang di luar pendidikannya ya kan. Kalau sekarang kalau di kampusnya gitu, kamu udah dibandingin belum sih antara UGM dan Unila ini apa plus minusnya itu? Karena aku lihatnya cuma dari beberapa aja sih, lihatnya cuma dari UGM itu lebih unggul dari UGA gitu loh. Jadi kayak peringkat apa ya namanya, peringkat ada kan? Iya, saya peringkat UGM itu yang beberapa itu lebih tinggi dari Unila. Jadi kayak aku pengen nyoba UGM. Jadi Mel itu merasa kalau UGM ini kayak lebih berpotensi gitu ya kalau kita kuliah di sana gitu. Nah, tapi kan yang namanya kita keluar apa sih tinggal di luar gitu, apalagi ini kan ngerantau jatuhnya. Nah, Mel itu udah pernah ngerantau belum sih? Aku belum pernah merantau kan. Kayak kalau kuliah di kalau merantau itu dari yang pertama kali gitu loh merantau kerja dari. Berarti ini pertama kali kan jauh dari orang tua gitu, pertama kali mau merantau. Kira-kira ada nggak sih kekhawatiran Meli kalau misalnya nanti Meli itu merantau gitu, apalagi jauh Jogja Lampung kan cukup jalan cukup jauh gitu kan. Kira-kira ada kekhawatiran seperti itu nggak Meli? Iya sih, mungkin kan kalau menurut aku kan aku udah jarang jauh dari orang tua nih. Nah pas jauh itu pasti kayak rasa kangen, terus tapi kok jauh banget, jadi harus kayak nunggu libur dulu, apalagi kan nyebrang ya kak ya, jadi kayak lama juga, itu sih. Iya benar banget, karena kan kalau jauh pasti kita merasa ada rasa-rasa seperti homesick gitu-gitu. Iya. Nah kira-kira Meli itu bisa nggak bertahan dengan keadaan seperti itu? Kayak misalnya Meli harus homesick, Meli harus apa-apa sendiri, kalau sakit sendiri, kalau misalkan apa-apa sendiri, itu kira-kira Meli udah memikirkan sampai sejauh itu nggak? Belum sama mereka jauh itu sih kak, tapi dia aja kayak apa gitu ya. Soalnya ya harus apa sama orang tua, dan juga sendiri kayak sebenarnya masih dikit-dikit jadi kayak lebih susah ya ternyata kalau tapi mau coba gitu loh. Iya, Iya, Masih jiwa muda juga terjadi benefit ini sama. iya benar banget. kan kalau masih muda pengennya nyoba semua hal gitu ya, yang dulu itu pernah kita rasain, kita pengen coba untuk ngerasain gitu. Tentunya ada yang lagi nggak nih? Mungkin tadi kan sempat bahas orang tua ya. Nah, kamu tuh udah pernah belum sih komunikasi sama orang tua gitu, mereka tuh setuju nggak kamu ambil di luar, siapa tahu mereka ada kenalan nggak gitu di luar itu, atau kalau memang ada kenalan mereka bisa lebih percaya, terus kamu juga jadi lebih apa ya, lebih nyaman, lebih merasa aman karena merasa kalau ada kenalan ternyata di daerah sana gitu. Kalau ngobrol sama orang tua itu udah pernah ya, karena orang tua juga nyaranin ke saya kan aku boleh di mana aja bisa sesuai dengan kayak gitu. Tapi kalau untuk orang yang pengalaman atau orang yang berbeda atau saudara akhirnya bapak itu nggak ada, jadi kadang orang tua nggak ninggalin nih di sini aja,
di sana kamu gak ada siapa-siapa, ya dari lo sendiri gitu loh. Jadi orang tua kalau bisa pelajarin ini tapi ya kayak masih guide untuk sini aja sih gitu. Tapi sebenarnya mereka ini bebas ngebebasin aku untuk pilih di mana aja. Ya, berarti orang tua Meli itu lebih demokratis gitu ya, Meli kayak itu membebaskan pilihan ini. Cuman tetap aja orang tua pastinya memberikan plus minus gitu. Kalau misalkan kamu tinggal di sana kayak ini, kalau kamu tinggal di sini kan dekat sama aku gitu. Kalau kamu ngapain enak kalau ada orang tua gitu. Nah, selain UGM, kan patokan kami itu pengen kuliah di Jawa gitu kan. Nah, apa sih universitas yang ada di Jawa itu gak cuma UGM. Nah, selain UGM itu kamu ada patokan lain nggak sih universitas mau apa gitu? Aku mau dia aja. UI. Iya. Nah, tadi kan Meli itu berpatokan kalau pengen kuliah itu di Jawa gitu kan. Nah, sedangkan universitas di Jawa itu banyak nih selain UGM. Nah, ada nggak sih Meli itu kepikiran universitas lain selain UGM? Selain UGM mungkin ke UNY sih kan, berdekatan sama-sama. Iya, berarti Meli ini bukan di Jawa ya, tapi lebih di Jogja ya gitu ya. Emang sih Jogja itu mana nih kalau ada Tapi lihat kayaknya seru ya kuliah di sana. Iya, Gitu loh Kak. Nah, tadi Meli kan kalau merantau nih, kira-kira kalau di rumah itu, nah nanti pas Meli merantau nih, kira-kira apa ya yang bakal dikangenin nih di rumah kira-kira? Kayaknya kalau bakal merambut tuh yang dikangen pasti orang tua sih, yang bisa tetap langsung dan gitu. Terus jadi apa-apa kalau di sana sendiri sih, kalau di rumah kan kayak ya makan disiapin, tinggal berangkat, dibangunin, itu bener-bener kayak ya nyuci sendiri, makan sendiri, semuanya nyari sendiri, kayak bener-bener sendiri itu sih Kak. Nah, kira-kira Meli siap nggak sama hal itu kalau nanti merantau? Masih setengah-setengah sih karena antara siap dan nggak siap Iya, karena belum pernah itu kan. Kalau nanti bisa nggak ya gitu, siap. Ya masih dipertimbangkan lagi sih. Nah, itu kan tadi permasalahan yang ada di perantau gitu kan. Nah, kira-kira kalau di kamu sendiri ini di Lampung nih, kira-kira oke nggak sih buat kamu nih mata masa depan di sini? Kayak misalkan oke nggak sih kalau aku nih kuliah di Unila gitu? Sebenarnya oke sih Kak, karena Unila sendiri kan udah bergensi banget nih, udah masuk 10 nggak sih ya 10 besar itu kan. Nah di sini juga banyak banget prodi-prodi gitu, dan juga yang aku pengennya juga ada di sini, kecuali yang psikologi kita di sini yang ada yang aku pengen. Dan juga dekat, dan juga udah negeri udah banyak banget lulusan-lulusan jebolan-jebolan Unila itu yang kerjanya itu udah perusahaan besar gitu kan. Nah, jadi berarti Unila ini udah bisa masuk. Berarti kayak Meli kalau misalkan memang Meli mau kuliah di Unila ini, itu cari jurusan baru selain psikologi kan? Iya, kalau untuk bagus sih Unila ini kan top 1 ya di Badan. Iya, memang itu top 1. Iya, jadi kemungkinan oke juga buat kuliah di Unila ini. Gitu. Nah, Itu ketika soal nah itu kan tadi dari universitasnya. Kalau soal peluang kerja, kota mana sih yang lebih oke, Jakarta atau Lampung? sebenarnya nggak terlalu itu sih Kak. Karena aku masih mikirnya yang kalau kuliah dulu ya pekerjaan gitu. Tapi kalau di Jakarta kan di Jawa itu ada penuh banget gitu kan. Tapi di sini ya gitu-gitu aja gitu. Jadi kayak mungkin kalau kerja nanti mungkin bisa keluar negeri. Iya, karena kan kalau misalnya kita nentuin mau kuliah di mana, itu kan berpotensi besar kalau kita itu kerja di bidang itu, ya kan. Nah, dari teman-teman ada tadi yang mau berpendapat atau mau bertanya pertanyaan, kan ya? Nanya kenapa? Ya, boleh boleh berpendapat, boleh bertanya juga boleh. Gitu. Apa yang pengen presentasi? Kalau dari aku kayaknya komunikasi lagi ke orang tua ya, karena apa-apa kan semua juga butuh misalnya orang tua.
kalau misalkan orang tua masih kayak berarti kamu udah pergi masih kayak di sini aja sih, ya coba kamu pindah juga. Soalnya kan kamu masih 50-50 ya, soalnya kamu yang tahu di aku gitu kan. Jadi gimana sih komunikasi yang kita lakukan? Nanti bakal aku lebih dalam lagi komunikasi ke orang tua nanti dengan aku ini dan juga dengan kaget. Iya. Kalau menurut aku ya kamu lebih survei lagi sama yang benar-benar cari tahu apa potensi-potensinya kalau yang dibuat itu gimana, kalau di sini itu gimana, apa aja bisnisnya gitu kan. Kamu kan tadi kan bilangnya baru cuma tahu sedikit kan, mungkin kamu bisa lebih cari tahu lagi tentang sendiri. Mungkin nanti kayaknya aku bakalan tanya-tanya yang udah berpengalaman ya ke tetangga apa yang kuliahnya coba juga kuliah di itu. Iya, betul. Ya benar banget. Jadi poinnya apa sih? Yang pertama itu kan bisa harus ke orang tua. Mungkin Meli bisa lebih diskusiin lagi nih ke orang tua gitu. Tapi karena mungkin orang tua Meli juga oke aja buat ngasih kebebasan ke Meli, mungkin Meli bisa lebih kayak nanya pendapat mereka gitu. Kalau misalkan aku kesini nanti mau kayak mana ya Pak? Kalau kesini aku mau kayak mana ya Mas? Gitu. Terus ya itu tadi. Terus yang tadi itu ya pasti kita harus banyak-banyak cari informasi gitu kan terkait plus kita kuliah di luar dengan kuliah di kota sendiri gitu. Oke. Terima kasih saran-sarannya yang tadi itu nanti ini udah membuka pikiran aku bahwa nanti aku akan yang pertama lebih komunikasi lagi ke orang tua dan juga cari informasi-informasi lebih dalam lagi atau cari-cari orang lain yang berpengalaman untuk bisa bertanya. Iya, makasih juga dong. Terima kasih semua yang udah sama ya. Ini pikirannya tuh. Iya. Mungkin dari kalian sendiri masih ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang masih ganjel gitu atau masih ada permasalahan-permasalahan yang belum disampaikan? Menurut aku udah nggak ada sih Kak, karena kan tadi kan permasalahannya cuma ada aja ya, jadi kayak oh ternyata aku harus lebih ke komunikasi lagi gitu kan, lebih cari pengalaman, cari orang-orang yang berpengalaman untuk aku tanyain, cari informasi lebih lanjut. Udah terjawab sih Kak, nggak dijawab ya. Nah, tadi kan kalau itu diberi saran untuk mencari informasi. Kira-kira Meli udah kepikiran belum nanti mau cari informasi di mana ya? Informasi itu mungkin aku udah ada, mungkin di media sosial kan banyak, aku lebih ke cari di Instagram, di website atau di LinkedIn atau FB, di semua atau kita di mana. Nah, selain di media sosial, mungkin Meli juga bisa nih tanya ke guru BK yang di sekolah. Ada biasanya guru BK itu punya banyak banget informasi terkait jurusan atau universitas atau permasalahan Meli ini kayak aku bingung mau kuliah di mana, itu mungkin Meli bisa lebih komunikasikan lagi ke guru BK biar nanti sama-sama buat cari solusi yang terbaik gitu kan. Meli udah pernah belum ke ruang BK? Belum sih Kak, mungkin nanti setelah kita konseling gini ya Kak, mungkin hari Senin mungkin belum pernah sih Kak, karena mungkin nanti abis konseling ini aku mau coba untuk komunikasi lagi sama guru, karena di sana di sekolah aku berdua juga welcome sih sebenarnya. Kalau ada masalah atau ada apa bisa terwakilkan nih gitu, tapi aku belum pernah nyoba sih Kak. Iya, berarti nanti nggak jauh beda sih Meli kalau nanti Meli ruang BK tuh mungkin punya bakal kayak gini juga konseling, ngobrol, kenalan, bahkan punya teman baru nih kayak gini. Meli kan tadinya belum kenal ya kan, sekarang udah mulai kenal gitu, punya teman baru dari sekolah lain gitu. Oke, tadi kan Meli ngerasa udah mulai apa ya, udah mulai tercurahkan gitu kan. Nah, kira-kira tadi kan Meli sering banget bilang kayak aku masih 50-50, aku masih 50-50. Nah, sekarang nih masih 50-50 atau udah mulai kayak naik gitu trennya? Nantinya tentunya sih Berapa kalau pertama nih? mungkin di sini 60 yang di Jawa 20. Berarti Jadi naik 10% ya. iya apa udah juga gitu daripada kita bilang terus gitu kan. Berarti nanti udah mulai berat di kota sendiri gitu ya, kalau di kota sendiri ya. Oke, kalau gitu biar nggak sepi banget,
sebagai penutup juga nih, sebelum kita berakhir di film ini, gimana kalau kita main games? Betul sekali. Semoga jangan selesai. Enggak kok, susah. Jadi gamesnya itu buat ngelatih fokus aja nih. Nah, tadi kan kayaknya ada beberapa cuma kita perhatiin, ya kan? Kita tidur. Jadi aku mau game terkait melatih kefokusan. Nah, permainan itu clue-nya itu adalah lakukan apa yang saya katakan, bukan lakukan apa yang saya lakukan. Jadi misalkan aku ngomong mulut, tapi aku pengennya keping nih, nanti kalian jangan terkecoh, nanti aku pengennya keping gitu. Oke, coba ya. Lalu Kejuku Pak. diskusi ke orang tua lagi, terus mau menghadapi BK, mungkin di pertemuan selanjutnya bisa kasih tahu nih perkembangannya udah sampai mana gitu, atau keputusannya udah gimana gitu. Kalau gitu, karena kali ini udah merasa ringan, gimana kalau kita tutup kegiatan kita dari siang hari ini? Sebelum kita tutup, tadi kita mau jelasinnya kalau terakhir itu kita bakal ngasih harapan nih ke Mary gitu kan. Nah mungkin teman-teman dari Rizky dan juga bisa kasih harapan buat Mary gitu. Apa sih harapan-harapan yang mungkin tapi bisa memotivasi Mary gitu? Coba dulu. Kalau dari aku tadi, harapannya semoga nanti setelah selesai konseling ini, kamu bisa konfirmasi dengan orang tua, ngomong lagi dan udah bisa dapat jawaban gitu. Nggak harus kayak malam ini nggak apa-apa, tapi kayak ada seminggu ya kayak jaraknya gitu. Nah dari seminggu itu tuh semoga kamu udah bisa nemuin universitas mana yang mau kamu pilih. Kalau dari aku harapannya kalau bersama yang baik seperti yang Azil bilang, supaya kamu bisa menentukan pilihan kamu dan apapun nanti pilihan kamu sebelum kamu nggak bakalan menyesal gitu, nggak akan kayak kalau akhirnya mengambil itu tapi ambilnya ini, kayak semoga aja apa yang kamu pilih yang kamu ambil nanti itu nggak jadi penyesalan buat kamu. Terima kasih Sri. Itu tadi harapan dari teman-teman, semoga harapan-harapan itu bisa memotivasi Mary untuk segera mengambil keputusan dalam memilih universitas gitu. Kalau dari kakak sendiri harapannya mungkin semangat buat Mary, Mary nggak boleh menyerah, terus apa ya, terus kobarkan api dalam diri ini gitu kan, biar senantiasa itu Mary itu selalu semangat, nggak putus asa gitu Mary. Terima kasih semuanya harapan-harapan kalian dan kesan-kesan kalian sangat membantu aku untuk menjelaskan. Oke, sama-sama Mary.
Oke, kalau gitu berarti itu menandakan bahwa kegiatan kita pada siang hari ini itu sudah berakhir. Namun mungkin sebelum berakhir kita berdoa nih. Nanti minggu selanjutnya masalah siapa yang kita bahas? Mungkin aja sih. Bisa, saya mau bertanya jadi kita sih pernah bertanya nggak? Gak apa-apa kak, minggu depan masalah apa yang Oke, kalau gitu minggu depan permasalahan kita yang akan kita bahas mengenai kebimbingannya dalam pemilihan jurusan ya. ya tahu. Jadi kalau untuk waktunya sendiri, nanti mungkin kita bisa lebih diskusi di lewat grup WA aja, karena waktu kita itu yang terbatas, kita udah melakukan kerja sama 40 menit gitu. Jadi ya gitu. Mungkin sebelum kita akhiri kegiatan konseling kita pada kali ini itu bisa diakhiri oleh doa. Siapa yang mau memimpin doa? Ya, oke, silakan Aziza. Baik teman-teman, sebelum kita akhiri kegiatan kali ini, yang pertama kita berdoa untuk percaya dan ada masing-masing berdoa. Berdoa. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Aziza. Iya, karena mau memimpin doa kita pada hari ini. Oke, kalau gitu karena udah berakhir sesi konseling kita kali ini udah ditutup oleh doa juga. Sekali lagi aku mau ucapin terima kasih karena udah sportif mengikuti kegiatan konseling kali ini. Aku tutup ya. Sampai